anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang pertumbuhan hewan. Nah, kalau kemarin kita belajarnya tentang pertumbuhan manusia, sekarang kita belajar tentang pertumbuhan hewan ya. Sebelum kita mulai materi, kita berdoa dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengetahui cara hewan tumbuh. Yang kedua, mengetahui berbagai cara hewan berkembang biak. Sebelumnya, kita tahu hewan kan berkembang biak dengan beberapa cara. Ada yang bertelur dan beranak atau disebut juga dengan melahirkan. Nah, contoh hewan yang beranak atau melahirkan adalah kucing, kuda, kambing, sapi, dan lain-lain. Sedangkan hewan yang bertelur, contohnya adalah ayam, ikan, bebek, dan ulat. Kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana pertumbuhan ayam dan bagaimana ayam berkembang biak. Ya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kucing berikut. Kucing tidak bertelur, tapi kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing dewasa melahirkan anak kucing. Seiring bertambahnya usia, kucing menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Nah, kucing dewasa mengalami proses perkawinan untuk mendapatkan keturunan, yaitu anak kucing. Sekarang kita bahas tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan, kemarin kalian sudah memahami daur hidup ayam. Nah, daur hidup itu apa? Daur hidup adalah tahap perkembangan hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa. Daur hidup tiap hewan berbeda-beda. Ada beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk tersebut disebut metamorfosis. Nah, metamorfosis juga dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kumbang, lalat, semut, lebah, kupu-kupu, nengat, dan katak. Sedangkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah jangkrik, belalang, kecoa, rayap, dan capung. Setelah ini akan diberikan contoh video metamorfosis hewan yang saya ambil dari YouTube majalah Google. Selamat menyaksikan. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhan. Ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan dengan metamorfosis sempurna mengalami 4 kali fase perubahan bentuk sampai dewasa. Ini dia beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. 1. Kupu-kupu. Fase pertama kehidupan seekor kupu-kupu dimulai dari telur. Dalam waktu 3-5 hari, telur akan menetas menjadi larva atau ulat. Ulat sangat suka makan dedaunan. Ulat juga akan berganti kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah itu, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Proses pertumbuhan kepompong ini bisa terjadi sekitar 20 hari. Kemudian barulah seekor kupu-kupu dewasa muncul dari dalam kepompong. 2. Nyamuk. Telur nyamuk akan menetas menjadi larva hanya dalam waktu 2-3 hari. Larva nyamuk yang disebut sebagai jentik-jentik ini akan berubah menjadi pupa dalam waktu sekitar 10 hari. Selama menjadi pupa, mereka akan hidup di air. Setelah 12 hari, barulah pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. 3. Lalat. Telur lalat biasa ditemukan di tempat kotor, seperti di tempat sampah. Hanya dalam waktu sehari, telur itu menetas dan menjadi larva
yang disebut sebagai belatung. Larva lalat juga suka makan kotoran dan mengalami beberapa kali pergantian kulit. Setelah itu, larva akan berubah menjadi pupa yang bentuknya seperti kepompong keras berwarna coklat. Seminggu kemudian, muncul lalat dewasa dari dalam pupa. 4. Katak. Katak termasuk hewan amfibi atau hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan air. Perubahan katak dimulai dari telur. Induk katak biasanya menaruh telurnya di air. Setelah 21 hari, telur itu akan menetas menjadi larva yang disebut sebagai kecebong atau berudu. Pada tahap ini, mereka masih hidup di air dan bernapas dengan insang. Sekitar sebulan, barulah berudu akan berubah menjadi pupa. Keempat kakinya juga mulai muncul. 3 minggu kemudian, pupa akan berubah menjadi katak dewasa dan bernapas dengan paru-paru. Nah, itulah beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Hewan mana yang ada di sekitarmu? Setiap hewan dan tumbuhan mengalami proses metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh selama masa pertumbuhannya. Metamorfosis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna biasanya memiliki tahapan dari telur, larva, pupa, hingga dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna memiliki tahap telur, nimfa, dan dewasa. Saat mengalami metamorfosis tidak sempurna, hewan ini tidak mengalami fase pertumbuhan pupa atau kepompong. Yuk cari tahu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Capung. Proses pertumbuhan capung adalah telur, larva, nimfa, capung dewasa atau imago. Telur capung biasanya membutuhkan 2-5 minggu untuk bisa menetas. Setelah menetas, larva capung ini warnanya transparan. Namun beberapa jam kemudian, warna larva akan berubah karena pergantian kulit. Larva capung biasanya mengalami 5 hingga 14 kali proses pergantian kulit sampai menjadi dewasa. Saat tumbuh, larva capung menjadi nimfa yang bentuknya seperti capung dewasa dengan tubuh yang kecil. Nimfa capung yang akan hidup di air dangkal saat sudah akan menjadi capung dewasa. Kemudian, nimfa capung akan pindah ke tempat yang aman seperti batang tanaman. Saat itulah nimfa capung berubah menjadi capung dewasa yang semakin besar. Namun, capung harus menunggu tubuhnya mengeras agar bisa berfungsi baik dan bisa belajar terbang. Rata-rata capung dewasa berusia 1-2 minggu. Belalang. Proses pertumbuhan belalang adalah telur, nimfa, belalang dewasa atau imago. Induk belalang biasanya bertelur di pasir atau di daunan. Kemudian, sekitar 15-150 telur akan disimpan dalam kantung telur, tergantung pada spesies belalang. Setelah 10 bulan, telur belalang akan menetas menjadi nimfa. Nimfa belalang memiliki bentuk tubuh seperti belalang dewasa, namun tidak memiliki sayap dan organ reproduksi. Nimfa belalang akan mengalami 5 tahap pertumbuhan sampai menjadi belalang dewasa. Mulai dari pergantian kulit kutikula, pelepasan penutup keras, atau eksoskeleton bagian tubuh nimfa, hingga pertumbuhan sayap yang bertahap. Biasanya tahapan nimfa berlangsung selama 5 atau 6 minggu pada belalang. Belalang yang sudah dewasa mengalami pertumbuhan sayap secara utuh kira-kira selama 1 bulan. Biasanya belalang dewasa hidup sekitar 2 bulan. Kecoa. Proses pertumbuhan kecoa adalah telur, nimfa, kecoa dewasa atau imago. Telur kecoa tersimpan dalam kantung telur yang disebut OTK.
Kantung telur ini menempel pada perut induk kecoa, tapi kemudian dilepaskan atau disembunyikan sebelum waktunya menetas. Setelahnya, telur yang menetas akan menjadi nimfa. Nimfa biasanya berwarna putih, tapi kemudian akan berubah menjadi coklat dan eksoskeleton tubuhnya mengeras. Nimfa kecoa ini jadi terlihat mirip kecoa dewasa namun tanpa sayap. Kemudian ia berganti kulit luar beberapa kali sebelum menjadi kecoa dewasa. Umumnya proses nimfa menjadi dewasa ini terjadi beberapa minggu. Namun pada spesies tertentu ada yang 1 hingga 2 tahun. Kecoa dewasa ada yang hidup beberapa bulan dan ada yang hidup lebih dari 2 tahun. Selain 3 hewan di atas, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain ada kutu busuk, kutu rambut, dan rayap. Itu dia beberapa contoh hewan yang melewati proses metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana? Jelas sekali kan videonya? Oke, sekarang kita bahas tentang perkembangan hewan. Perkembangbiakan hewan merupakan salah satu karakteristik dasar yang dimiliki hewan sebagai makhluk hidup. Perkembangbiakan ini perlu dilakukan oleh hewan untuk terhindar dari kepunahan. Pada dasarnya, terdapat 2 cara perkembangbiakan hewan, yaitu generatif atau kawin dan vegetatif atau tidak kawin. Mari kita bahas ya. Perkembangbiakan secara generatif. Cara perkembangbiakan hewan yang pertama adalah perkembangbiakan generatif atau melalui proses perkawinan. Perkembangan ini terjadi ketika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Bertelur dilakukan oleh hewan seperti unggas, reptil, dan ikan. Dalam proses pembuahannya terdapat 2 jenis pembuahan, yaitu secara internal dan eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina, sedangkan eksternal terjadi di luar tubuh induk. Contoh hewan ovipar yang pembuahannya secara internal adalah ayam, bebek, penyu, komodo, dan burung. Sementara contoh hewan ovipar yang pembuahannya secara eksternal adalah ikan dan katak. Yang kedua, vivipar atau beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar biasa disebut juga dengan hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina, sehingga induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara vivipar adalah anjing, kucing, sapi, kambing, dan kelinci. Yang ketiga, ovovivipar atau berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Perkembangbiakan ovovivipar merupakan kombinasi dari ovipar dan vivipar. Adapun pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk hewan. Saat berada di dalam tubuh induknya, telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah menetas, calon anak tersebut akan dilahirkan keluar dari tubuh induk hewan. Adapun contoh hewan ovovivipar adalah ikan hiu, buaya, kadal, dan beberapa jenis ular. Perkembangan vegetatif. Cara perkembangbiakan hewan selanjutnya adalah vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan ini terjadi tanpa adanya perkawinan. Pada umumnya, perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah yang dimaksud memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna,
Adapun ada 3 cara perkembangbiakan vegetatif, yaitu dengan tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Yang pertama, tunas. Tunas kecil akan muncul pada tubuh induk hewan. Ketika sudah cukup umur, tunas tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah Porifera dan Hidra. Kalian perhatikan gambar di samping ya. Itu adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas, yaitu Hidra. Yang kedua, berkembang biak dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah cara hewan berkembang biak dengan memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah planaria dan beberapa jenis cacing. Kalian perhatikan gambar di samping ya. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara membelah diri. Perkembangbiakan ini dilakukan oleh hewan bersel satu, seperti amoeba. Cara induk hewan membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian sama besar. Ukuran hewan amoeba sangat kecil, sehingga hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop saja, seperti gambar di samping. Sekian dulu ya materi perkembangan hewan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.